Ya, kita masuk pekan kelima ya. Jadi pekan kelima ini lebih ke pembahasan terkait dengan distribusi probabilitas atau distribusi peluang ya. Jadi kalau pekan lalu kita ngitung peluang satu-satu, nah kalau pekan ini kita ngitung peluang peluang tersebut kita kumpulkan jadi satu tabel atau satu grafik ya. Nah, itu namanya distribusi probabilitas ya. Jadi kita review dulu ya. Jadi chapter ini lebih mengkombinasikan antara statistik deskriptif yang ada di bab 2 dan 3 dan teori peluang yang ada di bab 4 ya. Ya. Untuk kita bisa buat apa yang disebut dengan distribusi probabilitas ya. Jadi kalau bab 2 bab 3 ini kan dia melihatnya dari sampel ya. Ya. Dari populasi kita ambil sampel ya, misalkan kita ada referendum ya, ya atau tidak ya. Nah, sebelum real count kita biasanya punya quick count. Nah, quick count ini kita bisa ngambil sampel aja dari atau survei dari sebagian populasi ya. Nah, itu kemudian kita bikin apa namanya distribusi atau statistik deskriptifnya ya. Berapa yang ya, berapa yang tidak. Ya. Nah, itu yang ada di bab 2 dan bab 3. Nah, lain halnya di bab 4 ini kita melihat ke peluangnya ya. Oke. Jadi kalau di bab 2 dan 3 itu kita lihat apa yang sebenarnya terjadi ya, meskipun dari sampel, tapi kalau di bab ini kita melihat apa yang mungkin akan terjadi ya, dalam bentuk grafik, tabel atau rumus ya, formula ya. Nah, untuk itu kita harus paham dulu terkait dengan apa yang disebut dengan random variable ya. Nah, kemudian ada discrete random variable dan continuous random variable. Ya, untuk pekan ini kita ngomongin masalah yang discrete saja. Besok Rebo kita ngomongin yang continuous ya. Nah, untuk yang discrete ini khususnya kita bahas terkait dengan binomial dan Poisson. Nah, ini gambaran apa yang akan kita bahas ya. Jadi contohnya di sini adalah kita akan menghitung ya jumlah anak perempuan untuk sebuah keluarga yang mempunyai 2 anak. Nah, ya, jadi kita survei ya, keluarga punya 2 anak itu jumlah anak perempuannya berapa. Nah, ada yang nggak punya anak perempuan, ini 27 ya. Ini survei dari 100 orang ya. Kemudian ada yang punya anak perempuan 1, nah itu 56 keluarga. Ya. Nah, ada yang punya anak perempuan 2, itu 17 keluarga. Ya. Nah ini di bab 2 sama bab 3 ya. Kemudian kita hitung, nah rata-ratanya berapa. Nah rata-rata 0,9 ya. Kemudian standar deviasinya 0,7 ya. Nah ini dari sampel kan. Nah, karena ini kita yang mengambilkan populasi, kita ambil sampel 100. Nah ini hasilnya. Nah, lain dengan bab 4 nah, kemarin ya. Bab 4 kemarin itu kita melihat peluangnya ya. Peluangnya apabila ya dia tidak punya perempuan berapa? Ya, 0,25 ya. Ya, apabila kan kemungkinannya cuma anak laki sama perempuan ya. Ya. Jadi peluang totalnya kan ya seperempat ya. Kalau misalkan dia hanya dia nggak punya anak perempuan ya. Nah, punya anak perempuan 1 berapa? Nah, kemungkinannya 0,5 ya. Dan punya anak perempuan 2 berapa? Nah, itu 0,25 juga. Nah, ini kita ngitung satu-satu. Nah, di bab 5 ini kemudian kita apa namanya? Kita masukkan yang satu-satu ini semuanya menjadi sebuah tabel ya. Tabel peluangnya atau distribusi probability. Nah, jadi ini lebih menggambarkan ke parameter, ke populasi. Ya. Anggap saja
sampel yang kita ambil itu seluruh populasi. Nah, kita melihatnya ke populasi. Jadi yang kita ambil bukan statistik, tetapi parameter. Ya. Nah, di sini bisa kita hitung min-nya adalah 1, kemudian standar deviasinya adalah 0,7. Kalau kita lihat memang semakin besar sampelnya nantinya, ya, itu min dari populasi ini akan menuju ke min dari sampel akan menuju kepada min dari populasi. Nah, gitu ya. Ya. Jadi ini yang kita harapkan. Huruf besarnya ini adalah huruf merahnya adalah expect. Itu ya. Nah, sekarang masalah distribusi probabilitas itu apa? Nah, jadi distribusi probabilitas itu memberikan probabilitas untuk setiap nilai daripada variabel yang terjadi secara kebetulan. Ya. Ditentukan oleh by chance. Ya. Nah, yang penting nanti adalah apakah itu terjadi memang by chance atau memang dia adalah nilai-nilai yang tidak mungkin terjadi by chance gitu. Ini paling penting nanti. Konsep ini yang penting. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu terkait dengan definisi random variable. Ya, variable random ini biasanya direpresentasikan oleh X ya, dengan X ya. Itu nilainya adalah, ingat pertama adalah dia numerik, kedua single ya. Jadi nilainya cuma 1 dan numerik. Ya, terjadi by chance ya untuk setiap hasil daripada satu prosedur atau percobaan ya. Ya, itu ya. Nah, yang kedua ya, adalah terkait dengan distribusi probabilitas. Ya, distribusi probabilitas adalah kemudian menggambarkan ya probabilitas untuk setiap nilai daripada random variable tadi. Ya, ya dx-nya itu kita gambarkan ya sering direpresentasikan dengan format grafik, tabel atau rumus. Ya, itu distribusi probabilitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan random variable itu ada 2 jenis, yaitu pertama adalah discrete, ya. Yang kedua adalah continuous. Kalau discrete itu nilainya itu countable, ya. 1, 2, 3, nah itu countable ya. Nah, kalau yang continuous itu nilainya adalah ya continue ya. Jadi ya, infinitely many values. Dia punya banyak nilai yang infinite, tak terbatas. Ya. Nah, kalau di komputer itu misalkan randomnya variabelnya itu yang 01 ya, kayak gitu itu discrete ya. Kalau continuous bisa 0,0 ya. Nilainya itu tak terhingga. Bisa mengambil semua nilai yang ada. Oke, nah sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas atau distribusi peluang. Nah, ini ada persyaratannya, yaitu pertama adalah ada random variable X ya, yang numerik ya, dan ada probabilitas ya terjadinya X tersebut. Ya, jadi X sama PX, ya, ini ada. Ya. Nah, kemudian jumlah ya apabila kita jumlahkan semua probabilitas itu dari setiap X itu sama dengan 1. Ya. Kemudian probabilitas setiap X itu juga letaknya antara 0 sampai dengan 1. Ya, 0 kan nggak mungkin terjadi, kalau 1 pasti terjadi. Nah, apabila kita melakukan percobaan itu ya nilainya antara 0 sama 1 itu. Ya. Makin mendekati 1 berarti makin besar kemungkinan terjadinya, makin mendekati 0 berarti makin kecil peluangnya. Nah, ini contohnya ini terkait dengan histogram. Histogram probabilitas juga ada yang mirip dengan frekuensi juga. Ya. Hanya sekarang sumbu vertikalnya ini menunjukkan peluang. Ya. Nah, ini peluang terjadinya 8 misalkan. Nah, ini
kita lihat di sini, nah 0,15 sekitar itu ya, dan seterusnya. Nah, ternyata ada rumus-rumusnya ya, yang untuk distribusi probabilitas. Yang pertama adalah min. Jadi kalau kita ingin tahu ya, distribusi frekuensi kan sudah ada ya, sudah kita bahas rumusnya. Nah, untuk distribusi probabilitas juga ada ya, min misalkan mu sama dengan sigma x ya, nilainya random variable tersebut dikalikan dengan peluangnya. Kemudian dijumlahkan untuk setiap x. Nah, untuk x dikalikan px. Untuk varians juga sama ya, jadi x dikurangi minnya ya, dikuadratkan dikalikan dengan peluangnya. Kemudian disigmakan, dijumlahkan total ya, untuk setiap x. Sedangkan sigma untuk standar deviasi ini tinggal diakarkan saja ya, dari variansnya. Nah, expected value ya. Nilai harapan ya, nilai yang diharapkan dari sebuah random variable itu biasanya kita tulis dengan A ya. Ini merepresentasikan nilai min ya, dari outcomes. Kalau kita lihat rumusnya sama dengan means ya. E sama dengan sigma X dikalikan PX. Ini harapan ya. Nah, ini contohnya kita ingin mencari probabilitas distribusi untuk jumlah anak perempuan untuk keluarga yang punya 2 anak ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, X-nya 0, PX-nya 0,25. Nah, dan kita kalikan X dikalikan PX sama dengan 0, kemudian X dikalikan mu kuadratkan kalikan PX sama dengan 0,25. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Ya, jadi simpulannya min-nya adalah ini ya, 1. Variansnya adalah ya ini ya, 0,5. Ya, ini ya. Nah, kemudian standar deviasinya tinggal akar daripada varians sama dengan 0,707. Nah, yang penting juga adalah rule of thumb dari nilai yang usual, ya, nilai yang usual. Ya. Sama dengan yang distribusi frekuensi, dari nilai yang usual itu ya min untuk maksimumnya itu min ditambahkan 2 kali standar deviasi. Dan untuk yang apa namanya minimumnya itu sama dengan min dikurangi 2 kali standar deviasi. Antara itu kita namakan dia nilai-nilai yang usual ya, yang biasa terjadi. Nah, contoh lagi yang tadi ya, untuk keluarga dengan 2 anak, min-nya adalah 1, standar deviasi 0,7. Nah, kemudian kita hitung maksimum usual value-nya. Ya, maksimum usual value-nya ya sama dengan mu ditambah 2 kali sigma sama dengan 1 ditambah 2 kali 0,7 sama dengan 2,4. Ya, minimumnya mu dikurangi 2 kali sigma sama dengan 1 dikurangi 2 kali 0,7 sama dengan minus 0,4. Ya. Jadi usual value-nya antara minus 0,4 sampai 2,4. Ya, ini wajar ya. Nanti kan 0, 1, 2 ini termasuk dalam ya, nilai-nilai yang umum. Ya. Oke. Ya. Kemudian unusual result probability. Ya. Ya. Jika dalam satu kita diberikan satu asumsi, ya, misalkan contohnya sebuah koin ya, yang akan kita akan kita lempar ya. Nah, asumsinya adalah koin itu fair. Nah, kalau fair, harusnya 1000 kali kita lempar dapatnya ya sekitar 500 itu yang kepala, satu lagi yang ekor. Tapi untuk kejadian seperti ini, misalkan 992 itu kepala dari 1000 kali ya, pelemparan ya,
ini sangat-sangat kecil. Ya. Probabilitasnya sangat-sangat kecil. Nah, kita bisa simpulkan bahwa asumsinya itu mungkin tidak benar. Jadi kalau memang itu terjadi, ya, asumsinya itu memang yang kemungkinan tidak benar. Gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan probabilitas untuk menentukan apakah hasilnya itu unusual atau usual. Ya. Dia unusually high. Jadi kan gini, X sukses di antara N kali percobaan, ya, itu bisa dia unusually high ya, jika peluang daripada X sukses tadi atau lebih dari X itu kurang dari 0,05 ya. Kemudian unusually low sebaliknya ya. Apabila peluang daripada X ya sukses atau di bawahnya itu kurang dari atau sama dengan 0,05. Oke. Itu terkait dengan distribusi probability secara umum ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang spesial, yaitu di mana hanya ada dua kemungkinan kejadian. Ya. Jadi disebut dengan binomial. Ya. Jadi outcome-nya dari percobaan tadi hanya ada dua. Ya. Pertama dia rusak atau diterima, atau meninggal, atau selamat, sukses, atau gagal. Ya. Itu binomial. Ya, binomial ini ya ada persyaratannya. Yang pertama adalah jumlah percobaannya itu fix ya. Ini nggak berubah-ubah. Kemudian setiap kita melakukan percobaan tersebut itu independen satu dengan yang lain ya. Misalkan ngambil bola ya ngambil bola. Yang pertama ambil bola kedua itu tidak saling mempengaruhi. Kemudian setiap percobaan itu bisa kita klasifikasikan hanya menjadi dua, yaitu sukses dan failure. Kemudian peluang terjadinya sukses itu tetap sama untuk semua percobaan yang dimaksudkan. Ya, kita harus ingat-ingat ya, S sukses itu hubungannya sama P, ya. P ini adalah kemungkinan sukses tersebut atau peluang sukses. F failure ini hubungannya sama Q, ya, peluang failure atau gagal. Jadi karena hanya P sama Q, maka P ditambah Q harusnya sama dengan 1 ya. Karena kalau nggak sukses ya gagal. Ya. Maka PS sama dengan P kecil. Ya. Kemudian probability failure sama dengan Q atau 1 minus P. Nah, N itu adalah jumlah percobaan ya. X adalah jumlah suksesnya. Ya. Jadi X ini kan kalau percobaannya N kali, berarti dia bisa 0 ya, sukses sampai N sukses. Ya. Bisa nggak ada sukses sama sekali atau bisa sukses semua. Kemudian P itu adalah peluang sukses di dalam satu kali percobaan. Ya. Kemudian Q itu adalah peluang gagal ya, dalam satu kali percobaan. Kemudian PX itu adalah probabilitas ya, kalau kita bisa mendapatkan tepat X sukses ya, di antara N percobaan. Ya, kita ingat-ingat ini X sama P ini adalah kategori sama yaitu sukses ya. Sedangkan ya, Q itu adalah failure ya. Jadi X sama P ini sukses ya. Nah, kemudian terkait dengan independen ya, kalau misalkan kita hanya besar ya, populasi besar ya, kemudian kita mengambilnya hanya sedikit, nah kita bisa menganggapnya itu independen tanpa kita mengembalikan kembali ya, misalnya ada 1000 bola ya, 1000 bola ya, kita ambil satu, seharusnya kan dia di dalam 999, artinya peluangnya itu dia untuk kita bisa mendapatkan bola lagi itu ya bertambah ya.
Tetapi ya, artinya dia tidak independen, ya, tergantung dari yang sudah diambil. Seharusnya dikembalikan lagi ya, supaya dia independen. Tapi ini kita anggap bisa tidak perlu kita kembalikan lagi apabila jumlah sampelnya N itu kurang dari 0,05% jadi ya dari populasinya. Ya, misalnya dari 1000 kita sampelnya cuma 3 atau 4, ini jauh banget dari 1000 kali 0,05 ya sekitar 50 ya. Jadi kita anggap dia independen. Ini nggak perlu kita balikin lagi. Nah ini contohnya ya. Jadi ada orang dipilih ya. Kemudian peluang bahwa orang ini kemudian tahu apa itu Twitter itu setelah ada kajian itu 0,85. Nah, anggap kita akan memilih 5 orang, ya, memilih 5 orang, ya berapa peluangnya 3 orang dari 5 ini yang tahu terkait dengan Twitter. Apakah prosedur percobaan ini adalah merupakan distribusi binomial? Ya, jawabannya ya, karena ada 5 percobaan ya masing-masing ya independen satu dengan yang lain. Ya. Kemudian setiap percobaan hanya punya 2 outcomes, yaitu dia tahu mengenai Twitter atau enggak. Ya. Kemudian probabilitasnya sama, ya 0,85 untuk setiap percobaan. Jadi itu termasuk distribusi binomial. Nah, bagaimana kita kemudian bisa menghitung probabilitas di dalam sebuah distribusi binomial untuk random variable X? Ya, kita bisa gunakan formula ya. Pertama, formula ini ya, Px sama dengan, nah ini kalau kita lihat di sini ini adalah kombinasi ya, n faktorial dibagi dengan n min x faktorial dikalikan x faktorial. Ingat x adalah jumlah suksesnya ya. Nah, ini merupakan kombinasi dikalikan p ya. Peluang sukses dipangkat dengan x ya. Jumlah suksesnya dikalikan dengan Q peluang gagal ya dipangkatkan dengan n minus x. Ya. Nah, ini rumus ini mudah dipahami ya. Mudah-mudahan nggak bisa kita hafalkan, tapi kalaupun nggak dihafalkan ini apa namanya ya, kalau kita pun nanti ujiannya offline ya, offline ini ada cheating sheet ya, jadi nggak perlu kita hafalkan. Kalau bisa hafal bagus ya, artinya ini teman kombinasi, kemudian ini ya ada peluang sukses ya dikalikan dengan peluang gagal gitu. Nah yang kedua dengan menggunakan teknologi ya pakai Excel, pakai software SPSS dan lain sebagainya. Ya. Nah yang ketiga dengan menggunakan apa namanya tabel ya. Misalkan N12 ini N-nya sama dengan 0,8 ya. Yang kita lihat di tabel itu ya peluang dia mendapatkan 4 ya. 5, 6 dan 7. Kita lihat di sini 0,01, 0,03, 0,06, 0,053. Ini ada di appendix A. Nah, bagaimana benarnya? Ya, bagaimana benarnya? Ya, kita bisa gunakan apa namanya strategi ya. Jadi kalau mungkin kita pakai software itu lebih bagus ya, pakai kalkulator. Kalau nggak ada software, gunakan tabel. Ya. Kalau nggak ada tabel, nggak ada software, kita bisa gunakan rumus ya. Ya kalau rumus kan harus ngitung. Gitu. Oke, ini contohnya ya. Ya, yang tadi kita lanjutkan ya. Jadi 0,85 peluangnya bahwa seseorang ya itu tahu mengenai Twitter.
Nah, dari 5, ya, kita ingin tahu peluangnya bahwa 3 orang itu dia tahu mengenai Twitter. Ini ya, jadi N-nya adalah 5, jadi percobaan 5, suksesnya 3, ya. Peluangnya suksesnya 0,85, I-nya 0,15. Kita ingin tahu P3-nya berapa. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan formula. Ya. N5, X-nya 3, P 0,85, Q-nya 0,15. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 0,138. Nah, ini dengan menggunakan ya formula ya. Bisa nggak dengan menggunakan tabel? Bisa ya. Nah, kita coba ya. Tapi memang P-nya ini adanya yang bulat ya. Nggak ada P yang 0,85 ini nggak ada. Ada 0,8, 0,9 dan seterusnya. Ya. Nanti hasilnya kita lihat ya sekitar inilah. Ya, dengan menggunakan tabel juga. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Jadi depannya adalah kombinasi ya. Dari N trial, N percobaan ya. Kita memperoleh X sukses yang ini. Dan ini adalah peluang dari sukses X sukses ya, di antara N trial untuk satu kali percobaan. Oke, kemudian untuk distribusi binomial ini, ya kita juga bisa menghitung CV dot ya, terutama CVD ya, Center Variation Distribution. Ya. Yang penting bukan hanya tahu cara menghitungnya juga, tapi tahu bagaimana kita memahaminya. Jadi kalau min itu, kalau untuk binomial, mudah sekali. Mu itu sama dengan N dikalikan P. Jadi jumlah percobaannya dikalikan dengan peluang suksesnya. Sedangkan variance, ya, itu rumusnya N dikalikan P dikalikan Q. Standar deviasi berarti tinggal diakarkan saja. Nah, yang penting adalah kemudian rule of thumb untuk menginterpretasikan hasil ini. Ya. Jadi maksimumnya ya, yang usual itu sama dengan mu ditambah 2 kali standar deviasi. Minumnya adalah mu dikalikan 2 kali standar deviasi. Ini contohnya MACD ya, itu punya tingkat pengenalan ya. Secara umum 95% ya, luar biasa ya. Ya. Nah, jadi hampir semua orang kenal MACD ya. Nah, apabila kita memilih 12 orang secara random, nah, berapa minnya, berapa standar deviasinya. Nah, mu-nya, kalau kita hitung sama dengan N dikalikan P, sama dengan 12 dikalikan 0,95, sama dengan 11,4. Ya. Standar deviasinya sama dengan 12 dikalikan 0,95 kali 0,05 Q-nya. Yang kita akarkan sama dengan 0,75 sekian, 0,8. Ya. Nah, ini interpretasinya apa? Ya. Secara umum kemudian yang usual values itu min ditambah 2 kali standar deviasi. Ya, itu sekitar 13 orang. Ya. Padahal jumlahnya cuma 12 ya. Kemudian mu-nya itu mu minus 2 kali sigma, yang minimumnya itu sebenarnya 9,8 people. Jadi secara umum dari 12 orang ini, yang kalau secara umum itu yang usual itu 10, 11 sama 12 itu dia udah kenal MACD.
Tapi kalau kita ambil 12 orang, ternyata cuma 9 orang atau cuma 8 orang yang kenal, yang tahu mengenai MACD, maka itu sebenarnya itu unusual, gitu, unusual, luar biasa ya MACD ya. Dari 12 orang minimal 10 orang itu tahu ya mengenai MACD. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu mengenai Poisson ya. Nah, Poisson ini adalah special case dari binomial sebetulnya. Ya. Biasanya digunakan untuk yang probability-nya kecil, ya, small probability. P-nya itu kecil banget. Ya. Nah, jadi ini untuk terjadinya ya suatu event ya di dalam spesifik interval tertentu ya, bisa jadi waktu, jarak dan lain sebagainya. Nah, rumusnya ini jadi Px sama dengan mu dibagi dengan x dikalikan dikalikan dengan minus mu dibagi dengan x faktorial. Ya, kalau kita lihat dia nggak ada n, ya nggak ada n. Ya kita nggak perlu ada jumlah fix daripada percobaan. Ya. Dia juga nggak perlu p. Ya. Kita juga nggak perlu tahu mengenai probabilitas suksesnya. Ya. Dia hanya perlu x-nya saja sama min. Ya. Ya, jadi x-nya itu adalah ya, jumlah muncul yang satu event dalam interval waktu interval tertentu ya. Ya harus random ya. Kemudian juga dia independen satu dengan yang lain. Kemudian dia terdistribusi normal ya di interval tersebut. Parameternya cuma ada dua, yaitu min-nya itu mu, standar deviasinya itu sama dengan akar mu. Itu Poisson, sederhana banget. Nah, bedanya Poisson dengan binomial adalah ya, bahwa distribusi binomial kita ingat rumusnya itu ditentukan oleh sample size ya. Jumlah berapa kali percobaan n-nya ya. Kemudian probabilitas peluangnya suksesnya ya P ya. Nah, kalau Poisson ini enggak, dia hanya dipengaruhi oleh min-nya saja ya, mu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk binomial ya nilai x-nya itu kan mulai dari 0 sampai n ya kan. Maka untuk random untuk yang Poisson ini karena dia nggak ada n-nya, ya, nilainya itu nggak ada batasnya. Karena dia diskrit 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita kadang-kadang bisa menghitung ya, distribusi binomial ini ya dengan menggunakan distribusi Poisson. Apabila n-nya itu besar, ya, jumlah sampelnya itu besar dan P-nya itu kecil, ya, rule of thumb-nya itu ya. Jadi N-nya itu lebih besar atau sama dengan 100, kemudian N dikalikan P, P-nya kecil itu kurang dari sama dengan 10. Nah, kita bisa dekati sebuah distribusi binomial dengan Poisson. Ya. Kemudian min-nya berapa? Nah, kalau kita ingin menghitung yang distribusi binomial menggunakan Poisson, ya, min-nya sama dengan N dikalikan P. Ya. Oke. Ya. Itu mungkin jadi bahannya nggak terlalu banyak ya. Untuk yang pagi ini ya, yang pertemuan kelima. Jadi kita langsung saja ya dengan tugas ya. Jadi tugasnya seperti yang kemarin-kemarin juga, yaitu tolong kerjakan ya apa namanya kelompok 1 ya, kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, 5,